Oke, Pak Hendro. Ya, Pak Hendro. Ya, Cek semangat sekali. Ya, Bu Kelly, goyang Bu Kelly juga luar biasa ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Tajib. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, pada malam hari ini masih semangat Bapak Ibu semua. masih. Wow, luar biasa ya. Ya, Bapak ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang memang semuanya calon orang sukses semua di sini ya, karena saya melihat semuanya pada semangat, pada antusias, dan semuanya ada orang-orang ingin belajar di ruangan ini, Bapak Ibu. Baik, saya Dr. Tommy, Bapak Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema kita pada malam hari ini adalah bisnis ini sangat mudah, Bapak Ibu sebenarnya. Mungkin ada yang mengira bahwa Pak, saya cuma ibu rumah tangga. Nah, saya hanya jaga anak di rumah, saya hanya bersih-bersih rumah, bisa nggak jalankan online? Pak, saya nggak bisa bicara, pendidikan saya, sekolah saya nggak tinggi, apakah bisa saya menjalankan bisnis online, Pak? Jawabannya sangat bisa, Bapak Ibu. Bisnis ini sangat gampang. Bapak Ibu yang pertama kali bergabung di usaha ini, nggak perlu khawatir, bisnis ini sangat gampang sekali, caranya hanya dengan kita bercerita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah makan nasi goreng yang enak atau ke satu restoran yang enak, pasti Bapak Ibu bercerita kan tentang restoran ini ke teman-teman gitu ya. Kemarin saya nginep di hotel A, hotelnya bagus sekali. Kemarin saya membeli nasi goreng enak sekali loh di rumah makan ini. Bapak Ibu kan bercerita, itu hanya bercerita. Nah sama, di sini pun Bapak Ibu hanya perlu bercerita saja ya. Jadi bercerita kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar Anda, Bapak Ibu, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita ya, kepada orang-orang yang kita kenal ya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung ya. Jadi topik kita pada malam hari ini, bagaimana menjalankan bisnis online ya, hanya dengan berbagi cerita. Lalu selanjutnya, setelah orang itu kemudian mencoba produk online, bagaimana menciptakan orang ini menjadi customer kita yang loyal, selalu membeli produk kita, selalu mencari produk kita, Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu harus tawarkan lagi, dia sendiri yang mencari kita. Jadi bukan kita mencari dia, dia yang mencari produk kita. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Kita lihat satu persatu, Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Nah, jadi bisnis online ini itu sangat gampang sekali kita menjalankannya hanya dengan berbagi cerita saja, Bapak Ibu. Berbagi cerita seperti apa, Pak? Begini. Nah, Bapak Ibu, siapa di ruangan ini yang sudah pernah mencoba atau memakai produk online? Coba, saya Bapak Ibu, kalau bisa klik di chat ya, saya sudah pernah pakai produknya apa silakan, atau yang sudah pernah bila boleh angkat tangannya. Ya, Pak Romi ya, Pak Romi sudah pernah pakai produk Nolan ya, Pak ya. Siapa lagi Bapak Ibu yang sudah pernah coba dan memakai produk kita ya? Saya rasa banyak sekali ya. Bapak Ibu di ruangan ini mungkin semuanya sudah pernah memakai, ada yang pakai detox, ada yang pakai peptide, GI Vital, Cordyceps, kalsium, itu semuanya produk-produk yang luar biasa. Nah, kita yang sudah pakai atau customer kita ya, juga customer kita itu adalah orang-orang yang bisa bercerita, Bapak Ibu. Yang saya lihat selama ini adalah Bapak Ibu agak enggan ya, enggan bercerita kepada teman-temannya ya. Kalau udah sembuh, udah merasa nikmat, udah merasa sehat, ya diem aja ya gitu ya. Nah, tidak menceritakan, padahal kalau Bapak Ibu bercerita, ini bisa menjadi langkah awal Bapak Ibu untuk menjalankan usaha ini dengan sangat mudah ya. Nah, untuk saat itu, untuk itu maksud saya, mari kita berbagi cerita manfaat ya, dan khasiat positif yang kita rasakan ke orang lain. Contoh misalnya Buaan, wow Buaan sampai buat video loh, keren banget video Buaan, dia berbagi ceritanya bagaimana awalnya dia bertemu dengan produk detox kita ya, pada saat dia lagi sakit, dan itu cerita Bapak Ibu, jangan salah ya, itu cerita sangat menginspirasi orang-orang. Banyak orang yang menangis, banyak orang yang tersadar akan pentingnya kesehatan hanya dari cerita kita itu, Bapak Ibu ya. Nah, bercerita bukan hanya kita ketemu orang langsung gitu ya, face to face atau ke rumah orang door to door, enggak. Bercerita itu bisa juga kita lakukan itu dengan platform-platform online, media online yang sudah dimiliki oleh perusahaan online ya. Bisa itu YouTube kita, Facebook kita, atau Instagram kita. Kita ada 3 channel ya untuk Bapak Ibu bisa berbagi cerita. Nah, pada saat Bapak Ibu berbagi cerita di platform media online kita akan dibaca oleh orang lain. Oh, ternyata ada yang sembuh ya dari stroke.
oh ternyata ada yang diabetesnya terbantu ya, oh ternyata ada yang orang yang tadinya penyakit jantung nggak jadi pasang ring ya. Orang bisa lihat ya, orang sekarang semuanya handphone ada di tangan berjam-jam, setiap hari mereka pegang handphone Bapak Ibu. Nah ini adalah media online yang bisa Bapak Ibu lakukan, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk berbagi cerita. Dan ingat, cerita itu bisa menginspirasi orang lain Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat ya, cerita-cerita ini adalah inspirasi bagi orang lain. Jadi cerita-cerita yang Bapak Ibu sampaikan ke orang itu bisa menginspirasi orang. Misalnya ada orang buka Facebooknya Norland, atau ada orang lihat Facebooknya Bapak Ibu dan dia ngerasa, oh ini cocok buat saya, cerita ini sama dengan keluhan saya ya. Ada yang setiap hari sering pusing kepalanya, ada yang sering migrain, ada yang punya penyakit mah, asam lambungnya tinggi ya, sering punya banyak gas lambung. Kemudian ada juga orang yang memiliki masalah-masalah dengan nyeri pinggang, nyeri pundak karena kolesterol tinggi ya. Kemudian dia sering duduk karena masa pandemi COVID, akhirnya dia cuma duduk-duduk di rumah, jarang bergerak. Padahal orang-orang ini adalah orang yang butuh produk kita, Bapak Ibu. Mungkin dia butuh GI Vital, mungkin dia butuh kalsium, mungkin dia butuh peptide ya. Ada yang punya masalah jantung juga, lututnya sering sakit, pundaknya dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang bisa nanti membeli produk kita customer dengan hanya membaca cerita dari Bapak Ibu. Nah, cerita itu yang Bapak Ibu bisa sampaikan itu nggak perlu panjang lebar, Bapak Ibu, cukup mencakup 3 bagian saja. Yang pertama adalah keluhannya Bapak Ibu yang pertama apa? Sejarah penyakitnya. Contoh misalnya, oh dulunya Bu Aan pernah terkena stroke ringan ya, atau Pak Denny menderita kolesterol tinggi, lalu bertemu dengan produk peptide dan produk detox, lalu kemudian mencoba produknya dengan meminjam uang, waktu itu Bu Aan diceritanya ya. Kemudian beliau setelah menggunakan produk dan akhirnya bagaimana? Akhirnya beliau bisa terbantu, bisa berjalan lagi, semangatnya timbul, kemudian penyakit stroke-nya kemudian dia bisa berjalan dengan normal ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cerita-cerita ini adalah cerita yang sebenarnya, bukan cerita yang kita buat-buat ya. Jadi memang betul-betul cerita ini adalah pengalaman pribadi Bapak Ibu semua dengan menggunakan produk Norland. Nah, Pak Hendro misalnya dia sering pakai Cordyceps-nya ya, sampai sekarang Pak Hendro wow fisiknya kuat sekali di masa Covid, terus bekerja ya tanpa lelah ya, dia merasa fit sekali badannya dengan konsumsi Cordyceps misalnya. Nah, Pak Hendro nanti bisa berbagi cerita di YouTube kita atau di Facebook kita, Instagram kita dan seterusnya. Nah, ini adalah bisa membantu orang lain. Ini juga amal ibadah Bapak Ibu loh. Ini bisa membuat orang yang tadinya punya masalah kesehatan bisa terbantu. Jadi dapat 2 ya, bisa dapat bisnisnya, bisa dapat pahalanya juga. Nah, untungnya kalau dengan bercerita, ini Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan di Norland Bapak Ibu. Wow, saya cerita tentang GI Vital, saya cerita tentang kalsium nih, ada tetangga saya yang pakai nih lututnya gara-gara kram, kemudian sering osteoporosis, kemudian orang ini misalnya sering kaku sendi, ya pegel-pegel dan seterusnya, ternyata dengan kalsium dia menjadi lebih sehat, misalnya seperti itu. Atau ada anak-anak yang pakai kalsium, pertumbuhannya bagus ya, kemudian pertumbuhan tulangnya bagus, kemudian tinggi badannya cepat sekali, anaknya jadi pinter. Nah, ini berkat produk kalsium kita. Dan Bapak Ibu ada rahasia nih. Kalsium sekarang, kalsium kita ya, kalsium Norland, mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu, ini adalah kalsium yang diperkaya oleh vitamin D3 loh. Dan ingat sekarang vitamin D3 ini paling banyak dicari orang di masa Covid, betul nggak? Wah, di rumah sakit, di apotek banyak orang berebut vitamin C dan vitamin D3 ya. Dan di dalam kalsium kita punya vitamin D3. Ayo kasih tahu teman-temannya bahwa kalsium kita ini bisa sangat bagus untuk menunjang imunitas di masa Covid sekarang. Mengandung vitamin D3 dan vitamin K2 ya. Ini sangat bisa untuk imunitas kita, meningkatkan imuniti kita, jantung kita, pembuluh darah kita sangat kuat ya. Dan hebatnya juga ada vitamin D3-nya sebagai antioksidan, sebagai untuk melindungi pembuluh darah dan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ayo kasih tahu teman-temannya yang belum tahu, segera borong nih karena kalsium kita nih ready ya di kantor ya, dan banyak yang belum beli nih ternyata ya. Oke. Nah, kemudian juga cerita Cordyceps. Wah, kemarin Pak Hendro cerita Cordyceps nih, dia Pak Hendro merokok 3 bungkus nggak apa-apa tuh dengan minum Cordyceps ya, gara-garanya jadi Pak Hendro minum Cordyceps terus, kekebalannya bagus sekali. Nah, dengan bercerita aja Bapak Ibu, orang yang membaca cerita akan bertanya, "Pak, produk ini benar begini-begini." Nah, ini akan menjadi customer Bapak Ibu. Dia akan biasanya coba 1 box dulu biasanya. Dia nggak akan beli langsung banyak-banyak karena dia mau coba dulu. Nah, orang ini, customer ini Bapak Ibu, itu bisa
Bapak Ibu bisa jadikan menjadi belanja repeat order Bapak Ibu. Belanja RO yang bonusnya bulanan, tahu nggak? Yang setiap bulan Bapak Ibu terima bonus dari pembelanjaan ulang. Ayo, siapa yang selama ini belum RO? Dan ini ya, adalah bonus terbesar yang Norland punya, Bapak Ibu, 66%. Jadi yang belum melakukan belanja RO karena nggak punya uang, ini punya bisa berbagi cerita nih, bisa menggunakan pembelanjaan orang lain, pembelanjaan customer kita untuk Bapak Ibu lakukan RO. Jadi nggak harus pakai uang sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita bisa pakai uang customer kita untuk melakukan belanja RO. Kebayang nggak? Kalau misalnya dalam grup Bapak Ibu ada 100 orang belanja RO dari penghasilan, mendapat penghasilan dari RO, wow luar biasa sekali, 66%. 100 juta aja udah 66 juta loh Bapak Ibu bonusnya ya. Oke, lalu misalnya customer ini, Pak, saya coba paket ya, karena Noran saya lihat ada paket-paket yang bagus nih, 64 PV, ada paket bronze ya. Oh, dia lihat nih bronze kalau misalnya dia bisa ada customer juga yang join bronze 2, wow dia bisa dapat penghasilan lagi 500.000. Jadi luar biasa sekali dia pikir ya. Akhirnya dia belanja paket new join ya. Dia bisa belanja jadi member. Dia nggak belanja satuan, dia langsung jadi member. Nah, ini pun bisa menjadi tim Bapak Ibu selanjutnya. Orang ini juga akan bercerita ketika dia sudah menggunakan produk Norland, lalu dia pun akan menjalankan bisnisnya. Jangan lupa orang-orang ini harus diundang ke OPP kita, harus diundang ke basic training kita, biar dia juga belajar bagaimana cara menjalankan bisnisnya dengan sangat mudah ya. Oke, lalu ketika orang ini dia dapat bonus pairing, dapat ekstra sponsor, dapat bonus RO, dapat free produk lagi dari Mr. Jack. Wow, dia akan tambah semangat Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara Bapak Ibu menjalankan usaha ini dengan sangat mudah. Bagi cerita aja dan orang akan melihat, oh iya betul. Orang pertama akan mungkin tertarik dengan produknya, lalu mereka kemudian akan mencoba bisnisnya ya. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang saya ingin kita semua berpartisipasi. Semuanya mau nggak berbagi cerita? Siapa di sini yang mau berbagi cerita? Boleh angkat tangannya. Ayo Bapak Ibu yang mau Oke, berbagi boleh. cerita. Silakan diangkat Nggak apa-apa, tangannya. saya cuma pengen tahu aja siapa yang mau berbagi cerita ya. Nanti dapat hadiah dari Pak Hendro, dapat masker, free masker, 5 saset masker yang mau bercerita kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu, kita punya media untuk bercerita yaitu Facebook ya. Bapak Ibu pasti punya akun Facebook kan? Biasa nulis status kan, wah lagi di sini, aduh lagi ngantuk, tulis Facebook, wah lagi makan Indomie enak, wah hujan, statusnya nggak penting semua. Nah sekarang coba statusnya bercerita, ya bercerita tentang produk Norland yang udah Bapak Ibu rasakan. Kalau ada foto atau video, wah itu akan lebih keren lagi, hadiahnya akan lebih besar nanti dari Pak Hendro ya. Nah contoh nih Facebook saya, mungkin belum berteman dengan Bapak Ibu. Nah, nanti tulis di sini nih, apa yang Anda pikirkan, kan kalau yang bahasa Indonesia ini Facebook saya bahasa Inggris. What's on your mind? Nah, saya ketik di sini, aduh hari ini saya menggunakan kalsium Norland, luar biasa sekali ya. Sebelumnya saya merasa badan saya pegel-pegel, sering ngantuk, pusing, nggak bersemangat. Tapi setelah minum kalsiumnya Norland, wow, setiap hari saya merasa bersemangat sekali. Ini saya rasakan dengan aktivitas saya yang semakin bersemangat, kemudian juga saya semakin fit, kemudian saya semakin kuat, dan itu Bapak saya Ibu post ya. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya Bapak Ibu bisa tandai atau tag 4 teman Bapak Ibu. Jadi saya nanti akan teman-teman saya dan salah satunya adalah tag FB-nya Norland Indonesia. Jadi ada 5 orang nih yang di tag, 4 orang sahabat kita sama 1 orang adalah Norland Indonesia yang harus Bapak Ibu tag. Nah, jadi ini nih yang saya conteng nih, tag people atau Bapak Ibu bisa namanya tandai teman. Nanti pilih temennya mana-mana aja. Nah, salah satu teman yang ditandai itu adalah Facebooknya kita Norland Indonesia. Bapak Ibu bisa cari nanti bisa subscribe ya, bisa berteman dengan bisa follow ya, bisa follow dari Facebook kita Norland Indonesia. Nah, bagi 10 orang yang ceritanya sangat menarik ya, ini bisa kita kasih hadiah sama Pak Hendro, kita akan hubungi orangnya, kita kasihkan hadiah. Hadiahnya masker 5 saset masker ya, bisa perawatan 1 bulan lumayan ya. Nanti Pak Hendro bisa kasih maskernya atau mungkin ada tambahan-tambahan hadiah lain kalau misalnya ternyata video ini dan banyak sekali like-nya, banyak sekali yang suka, banyak sekali yang meng-share, ya mungkin bisa dapat tambahan lagi hadiah dari Pak Hendro ya. Oke, Bapak Ibu yang punya akun Facebook ya, Bapak Ibu juga harus segera mulai share pengalamannya dengan menggunakan produk Norland. Bapak Ibu apakah sudah ada yang memfollow Facebooknya Norland Indonesia, Bapak Ibu?
Kita lihat ini adalah Facebooknya Norlan Indonesia, Norlan titik Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat nih, ya. Wah, ada promo-promo Norlan nih di bulan Juli juga ada di sini semua. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada Pak Odi sudah update semua ya berbagai keuntungan join dengan perusahaan Norlan ada di sini. Lalu kita ada kalender bulan Juli juga Bapak Ibu bisa lihat ya. Oh, di sini seminar apa nih Norlan bulan Juli, Bapak Ibu bisa lihat ada kalendernya di sini semua jadwalnya. Lalu juga di sini ada video-video, ada foto-foto, activity ya, staf kantor, manajemen ada di sini semua. Apa sih kita ngapain sih di kantor? Di sini ada semua foto-fotonya ya. Lalu di sini juga ada dokter kabar. Pak Dokter, PPT-nya nggak ada ya? Kenapa Pak Hendro? PPT-nya nggak kelihatan. Please share screen. Oh, belum share screen. Sorry. Oke, sorry. Siap. Right. Oke. Nah, kelihatan Pak Hendro ya? Oke, siap. Oke, Pak. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, saya ulangi, ini ada kalender kita ya, kalender jadwal bulan Juli ya, lalu di sini juga ada beberapa tips-tips dari Norlan, keuntungan berbisnis dengan Norlan apa saja, ini sudah kita update setiap hari. Ayo Bapak Ibu follow ya, akun Facebook Norlan titik Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dapat banyak sekali informasi, dan Bapak Ibu bisa tag nanti, bisa tandai Norlan Facebook ini untuk cerita Bapak Ibu. Nanti kita kasih hadiah yang terbaik ya. Nah, di sini juga ada activity kita, ada Dokter Jabar ya. Ini waktu pada saat di Banten kemarin 26-27 Juni, ini juga ada kita lakukan Dokter Jabar ada di Makassar yang melakukan detox camp. Jadi walaupun pandemi luar biasa sekali Dokter Jabar, Bu Irianti ya teman-teman masih para aktivitas ya di Makassar ya. Ini luar biasa sekali, banyak sekali pesertanya ya. Nah, di sini juga ya mereka pakai seragam semua luar biasa melakukan senam detox dan seterusnya ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat nanti activity dari kegiatan teman-teman Norlan di seluruh Indonesia. Lalu di sini juga ada ya di Banten tanggal 26-27 kemarin juga kita ada detox camp Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya ada Bu Aan dan timnya, ada Pak Hendra, ada Bu Yeti ya, ada siapa di sini ada Pak Denny ya, ada kemudian Pak Ustadz Adeng dan teman-teman yang lain ini melakukan detox camp di Rangkas Bitung dan hasilnya luar biasa sekali rame ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengunjungi Facebook kita untuk melihat banyak sekali update-update informasi, foto-foto, flyer, brosur, jadwal dan juga segala macam video kesaksian, kemudian juga dan lain-lain seperti ini, flyer seperti ini kan bisa kita ambil, bisa kita copy ya, tinggal diklik aja yang lama di ininya nanti bisa di-download, bisa di-copy. Ada flyer Cordyceps dan seterusnya. Nah, ayo Bapak Ibu ya, mulai nanti malam saya tunggu ya sharingnya tentang pemakaian produk Norlan bercerita, nanti Bapak Ibu bisa tag, bisa tandai Facebooknya Norlan Indonesia. Lalu Bapak Ibu, kita punya ini adalah YouTube. Nah, YouTube ini kita punya yang baru ya. Norlan titik Indonesia. YouTube yang lama itu nggak ada titiknya. Sekarang kita punya YouTube yang baru itu Norlan titik Indonesia. Bapak Ibu bisa cari nanti di sini Norlan titik Indonesia. Nah, di sini ada media-media pembelajaran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalnya mau melihat basic training, ada apa sih di basic training bulan kemarin? Oh, ada nih Pak Deden, ya basic trainingnya ya ada di sini semua. Jadi recordingnya ada. Kemudian mungkin yang nggak hadir ke basic training yang lalu nih, misalnya Bapak Ibu mungkin ketinggalan basic training yang lalu juga ada di sini semua ya. Tentang produk, ini juga ada macam-macam produk nih ya. Bapak Ibu bisa lihat ini rekaman dari basic training lalu ya. Lagi nih luar biasa. Jangan lupa Bapak Ibu harus subscribe dulu ya, harus langganan dulu, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video terbaru dari kita ya. Nah, di sini juga ada tentang success story, tentang produk, tentang sistem, tentang basic training, sangat lengkap sekali ya. Nah, ini udah ada video-video tapi sayang belum banyak yang nonton. Di sini juga ada video terbaru saya juga ya tentang GI Vital, ini ya bagus sekali. Bapak Ibu bisa nanti nonton di sini. GI Vital, solusi masalah kesehatan kita. Wow, ini keren. Lalu ini ada Mr. Jack, New Mindset, New Result. Ada saya, Norlan Health Concept, yang materi minggu yang lalu ada di sini. Ada Pak Deden, memahami sistem bonus posting, dan lalu banyak macam sekali tema-tema yang sangat menarik. Ya, ini ada tanya jawab juga seputar detox cell ya dan seterusnya. Ayo, yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu, dikecek loncengnya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kita ya.
Dan terakhir kita punya satu lagi yaitu adalah, sorry ini nggak kelihatan di sini, kita punya Instagram ya. Nah Instagram ini Bapak Ibu, ini adalah juga sama, mungkin Bapak Ibu nggak punya akun Facebook, tapi kita punya akun Instagram sama Norland Indonesia. Nah di sini juga Bapak Ibu bisa melihat activity kita, kalender kita, ya aktivitas, kegiatan, brosur, flyer, video, semua ada di sini semua. Bapak Ibu bisa foto, bisa ambil atau bisa screenshot ya, semua yang ada di sini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk pengembangan bisnis Bapak Ibu, berbagi cerita dengan teman-teman kita semua ya. Oke. Nah, itu adalah media yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk Bapak Ibu supaya bisa menjalankan bisnis ini hanya dengan berbagi cerita saja. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu bisa nanti kita tunggu ya cerita Bapak Ibu tentang pemakaian produk Norland. Saya ingin mendengar cerita positif apa yang Bapak Ibu rasakan. Boleh satu produk aja nggak apa-apa, atau 2 produk atau 3 produk silakan ya. Nah, Bapak Ibu bisa tulis aja, ketik aja. Kalau males, Pak, saya malu kalau ngomong, oke ketik aja. Kasih gambar foto aja lebih bagus sebelum sakit, setelah sembuh misalnya ya, itu akan lebih keren banget. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kita tunggu cerita Bapak Ibu bagaimana pemakaian produk Norland dan tag ke kita, tandai ke kita Norland Indonesia. Oke, berikutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu bercerita dan ada orang yang tertarik dengan produk itu, tentu ya Bapak Ibu pasti ingin orang ini menjadi customer loyal kita, betul nggak? Jangan sampai beli di kita sekali, habis itu nggak beli lagi. Belinya malah di crossline kita, malah kita sakit hati. Kok dia belinya di Pak Denny sih, dulu beli di saya, kok sekarang beli di Pak Denny, kenapa ya? Nah, ini Bapak Ibu, saya ada satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Ya, contoh misalnya seperti ini. Dengan harga dan tarif yang sama, nih, saya misalnya Bapak Ibu memilih hotel, harganya sama 500.000, 500.000, 500.000. Tapi Bapak Ibu kan pasti punya pilihan hotel sendiri kan. Ada yang senang di hotel ini, ada yang senang hotel A, hotel B, hotel C. Kalau saya ada hotel favorit saya sendiri. Kenapa? Karena saya terkesan. Saya punya kenangan yang bagus, impresi yang bagus tentang hotel tersebut. Di mana-mana cabangnya sama, servisnya sama, pelayanannya sama dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu, saya tanya, kenapa Bapak Ibu memilih hotel tersebut? Pasti jawabannya yang paling biasanya saya dengar adalah satu adalah Bapak Ibu puas akan pelayanannya. Betul nggak? Kalau suatu hotel ini mengecewakan Bapak Ibu, misalnya pelayanannya lama, hotelnya kotor, kemudian servisnya tidak bagus, kemudian pada semuanya jutek, judes ya pelayannya stafnya, pasti Bapak Ibu tidak akan pernah datang lagi ke hotel tersebut. Betul nggak? Sama kalau Bapak Ibu juga pilih taksi ya. Ada beberapa taksi misalnya Bapak Ibu kenapa milih taksi misalnya taksi A, kenapa taksi B, kenapa taksi C? Pasti kebanyakan adalah servis pelayanannya. Mengapa kita menjadi customer yang loyal? Padahal mereka nggak ngapa-ngapain kita, tapi kita kok balik lagi ke situ, ke hotel itu. Kita pakai lagi taksinya. Atau ke rumah sakit misalnya. Banyak sekali rumah sakit ada di Jakarta. Tapi pasti ada beberapa Bapak Ibu yang punya rumah sakit yang memang Bapak Ibu merasa puas terhadap pelayanannya. Nah, sama. Kita juga sebagai salah satu penyedia jasa ya, artinya kita menjual sesuatu barang dan jasa. Nah, pasti orang akan melihat semua apa yang kita lihat juga sama dengan kita memilih hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Jadi, bagaimana cara kita? Bisa caranya ada 7 cara menciptakan customer yang loyal. Artinya sekali dia beli dari kita, lalu orang ini akan beli terus dengan kita. Karena kalau Bapak Ibu tidak melayani menservis orang customer kita dengan baik, orang ini pasti akan beli lagi tapi tidak dengan kita belinya. Belinya di orang lain dan kita lalu protes. Kok kenapa sih dia beli di A, kenapa sih nggak beli di saya? Kan dulu saya yang ngenalinnya ke dia. Nah, langsung kita marah-marah. Tapi kita nggak pernah introspeksi diri kita, apa yang kita lakukan terhadap customer ini sehingga dia nggak beli ke kita lagi ya. Nah, minimal ada 7 cara. Pertama adalah kita berikan servis terbaik kita Bapak Ibu. Karena ini adalah aset kita. Customer ini akan menjadi aset kita seumur hidup. Jadi sekali dengan pelayanan terbaik, dia akan cari Bapak Ibu lagi. Padahal produknya sama, tapi dia nggak beli di orang lain Bapak Ibu. Dia beli di kita. Dia pasti datang ke kita. Contoh nih, dia beli peptide. Sana jual peptide, sini jual peptide. Banyak orang jual peptide, tapi dia nggak mau beli di orang lain. Mungkin harganya lebih murah di luaran, tapi dia cari kita. Kenapa? Karena dia ngerasa kalau beli di orang lain, dia nggak akan sembuh. Ya, padahal itu hanya sugesti dia aja. Produknya sama, tapi dia kalau beli di orang lain dia nggak sembuh. Kenapa? Karena servis terbaik dari kita. Jadi kalau ada customer, Pak, jangan dicuekin.
Kalau dia udah beli, telepon, "Pak, gimana pakai produknya? Ada keluhan apa? Bagaimana?" Dia akan merasa senang, Bapak Ibu. Nah, ini adalah akan menjadi aset Bapak Ibu ya. Dengan banyaknya Bapak Ibu punya customer, wow, bisnis Bapak Ibu akan semakin besar ya. Kedua, jangan bohongin customer kita, transparan, jangan manipulasi. Kalau harga dari perusahaan 5 juta misalnya, ya sampaikan harga dari perusahaan 5 juta, harga retail sekian, Pak, gitu ya. Boleh sih kita menaikkan harga sampai 10 juta, 15 juta silakan. Tetapi jika dia mengetahui bahwa ada yang menjual lebih murah dan kemudian itu harga resmi dari perusahaan, dia nggak akan beli di kita lagi, ya. Lalu juga jangan manipulasi. Kalau memang dia bisa joinkan jadi member, joinkan saja. Bonusnya nggak usah diambil, bonusnya kasih ke dia. Lalu dia nanti akan menjalankan usaha ini, dia juga akan menjadi customer juga yang loyal. Artinya kita transparan, apa yang ada ya silakan. Kita mengambil keuntungan dari mana? Ya dari perkembangan jaringan kita, ada bonus pairing, ada bonus grup, ada bonus ekstra sponsor, ada bonus mobil, motor, itu semuanya yang menjadi hak kita. Tapi apa yang menjadi hak mereka? Kasih ke mereka, gitu ya. 3, jangan diabaikan customer kita, Bapak Ibu. Dia udah pesen peptide 2 hari, kita nggak anter-anter. Udah pesen GI Vital 2 hari, kita nggak kirim-kirim. Wah, soalnya Mas Tajib lama sih. Sorry. Jangan salahin Mas Tajib. Sabtu Minggu kan Bapak Ibu sudah tahu, kantor kan kita libur. Nah, artinya bagaimana supaya Bapak Ibu punya stok di rumah. Jadi, kalau cuman misalnya Bapak Ibu repeat order, stok 2-3 produk atau 4 produk di rumah itu bagus. Supaya ketika ada customer yang beli, produknya udah ada. Wah, nggak sibuk nelfon Mas Tajib hari Minggu, tengah malam orang mau beli, nggak ada barang, Pak. Gimana, Pak? Akhirnya keburu, dia nggak jadi beli, ya. Jadi saran saya, Bapak Ibu yang punya bonus ya, yang punya bonus apa itu di spending account-nya atau bonus retail order, bonus apa namanya kuponnya ya, Bapak Ibu bisa belanjakan produk, lalu Bapak Ibu bisa nanti simpen di rumah, Bapak Ibu bisa jual produknya ke customer ya. Ini kalau Bapak Ibu punya produk itu akan lebih mudah. Dan kalau kita lihat produk kita di rumah masih banyak, wow, kita akan lebih semangat menawarkan ke orang-orang ya. Jadi jangan sampai, aduh nggak ada produk, tapi mau bisnis nggak ada produk, susah. Jadi sebaiknya Bapak Ibu stok produk di rumah. Keempat, ini yang paling Bapak Ibu tidak pernah lakukan adalah edukasi sebelum dan sesudah membeli produk. Makanya banyak yang komplain. Aduh Pak, rasa peptide kok kayak gini ya, dia komplain. Karena nggak dijelaskan sebelumnya. Jelaskan dulu Bu, peptide itu terbuat dari ikan. Ikannya original loh Bu, karena ini nggak pakai pemanis, nggak pakai pewarna, jadi aromanya aroma ikan. Itu adalah edukasi, penjelasan sebelum member membeli produk. Sehingga ketika dia pakai peptide yang rasa bau ikan, oh benar, udah dijelasin kemarin sama yang jual, sama kita sebagai distributornya ya. Jadi dia nggak kaget, nggak komplain. Begitu juga dengan produk detox, Pak. Nanti setelah pakai detox, Bapak mungkin akan merasa begini-begini. Nah, makanya harus melakukan pra-detox dulu seperti ini. Nah, apa yang harus dihindari makanannya itu ada edukasi. Tapi Bapak Ibu biasanya males mengedukasi. Akhirnya apa? Customer-nya kecewa. Lalu dia bete, lalu nggak mau lagi pakai produk kita, lalu dia pakai produk yang lain. Aduh, sayang sekali Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya diedukasi, sesudahnya pun diedukasi. Pak, setelah detox, obatnya jangan di-stop ya. Kalau nanti di-stop, tekanan darahnya naik, Pak. Kalau di-stop, gulanya nanti naik. Nah, ini nggak pernah dijelaskan sebelumnya. Akhirnya apa? Setelah detox, obatnya dia stop semua. Wah, langsung tekanan darahnya pada kacau balau semua, akhirnya dia komplain. Karena tidak diedukasi. Kalau Bapak Ibu lakukan edukasi sebelum dan sesudah, dan dia sudah paham, Bapak Ibu tenang aja. Tidak akan pernah ada komplain, dan dia akan terus beli kepada Bapak Ibu. Oke, yang kelima, tepat janji ya. Artinya kalau kita udah berjanji ke customer, Pak, oke Pak, nanti saya kirim produknya. Atau Pak, oke Pak, nanti saya kirim bonusnya. Oke Pak, nanti saya bonus pairingnya saya kasihin ke Bapak atau gimana, terserah. Sesuai dengan janji Bapak Ibu. Selalu tepati janji. Jangan dibohongin, jangan diulur-ulur, orang males ya. Karena Bapak Ibu kalau misalnya tepat janji, orang akan percaya. Kunci dari transaksi jual beli adalah percaya. Kalau saya nggak percaya sama orang, nggak mungkin saya mau keluarkan uang saya. Betul ya? Tapi kalau saya percaya dengan Bapak Ibu, saya percaya dengan orang, berapapun uang akan saya kasih. Karena saya percaya. Tapi kalau kita selalu ingkar janji, udah deh, orang nggak akan pernah percaya. Lalu yang keenam adalah sekali-sekali berikan kejutan. Artinya surprise. Wah Pak, karena Bapak udah beli 10 box ya, ini Pak saya kasih gratis. Misalnya apa, kasih gratis 1 peptide buat Bapak atau 1 GI Vital buat Bapak. Walaupun kecil nilainya, tapi besar buat dia. Karena ini adalah merupakan satu penghargaan buat dia ya. Jadi jangan pelit-pelit juga ya. Kalau kita misalnya lagi ada bonus gede,
lagi apa ya bolehlah kita kasih customer kita. Kebayang nggak kalau mereka beli terus dengan kita? Mereka ini adalah uang kita, mereka ini adalah aset kita, jadi harus kita jaga ya. Yang ketujuh, nah ini buat program loyalitas pelanggan. Wow, ini lebih keren. Misalnya, Pak beli 10 detox gratis satu, misalnya yang ke-10, Bapak 3 kali detox tahun, saya kasih gratis 1 kali, misalnya seperti itu. Sama lah seperti Pak cuci mobil 10 kali gratis 1 kali, kan pernah nggak seperti itu? Saya kalau misalnya ke cucian mobil tuh ada apa namanya, cuci mobil 10 kali gratis 1 kali, atau potong rambut 10 kali gratis 1 kali. Sama, detox 1 tahun Pak, Bapak bisa detox 4 kali nih di saya, Bapak bisa saya kasih gratis misalnya peptide atau gratis Gia Vital. Jadi itu program loyalitas. Oh, enak ya kalau misalnya belanja detox di Pak Denny ya. Dia kalau 4 kali setahun dikasih gratis loh, 1 box peptide atau Gia Vital misalnya seperti itu. Jadi orang akan ngejar tuh, oh dia ngejar 10 kali supaya dapat gratis. Itu adalah program loyalitas. Artinya Bapak Ibu akan memiliki banyak sekali pelanggan dan bisnis sangat fun, sangat menarik kalau kita bisa melakukan customer kita dengan baik. Oke, sebagai bahan renungan, sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, ini ada namanya 1 on 5. Artinya satu orang itu punya 5 customer loyal setiap bulan yang belanja ke kita. Nggak usah banyak-banyak lah. Satu customer belanja 500.000 lah. Misalnya beli GI Vital atau beli peptide atau beli kalsium 2 box, cukup ya satu customer. Misalnya, kalau Bapak Ibu punya 5 orang customer aja, artinya dalam 1 bulan ada 5 customer yang belanja 500.000, Bapak Ibu dalam satu bulan itu akan ada pembelanjaan 2.500.000 Bapak Ibu. Nah, customer ini bisa menjadi RO kita, repeat order, atau bisa juga menjadi new member ya. Kecil nggak? Kelihatannya kecil. Kelihatannya kecil. Tapi bayangkan, kalau seorang Pak Denny, atau seorang Dokter Jabar, seorang Bu Aan, seorang Bu Yanti, atau seorang Bu Lala, ya Bu Lala Malang, jika ada 100 orang aktif di grupnya, ya yang berbagi cerita aja, bagi-bagi cerita. Kemarin saya minum GI Vital, perut saya enakan loh. Wow, dia harus, masa sih apa sih GI Vital? Nah, hanya dengan cerita kayak gitu aja, maka omsetnya Pak Denny atau omsetnya Bu Aan dari RO aja, dari customer aja. Ini belum dari orang yang mau bisnis loh, belum dari stokis, belum dari substokis, belum dari orang yang mau join bisnis ya, belum dari OPP, ini dari orang customer aja. Kita bisa punya omset 100 kali 2.500.000 per orang, 250 juta per bulan. Gila nggak Bapak Ibu? Kalau ini RO semua ya, akan ada 66% bonus yang keluar dari perusahaan, 66% sekitar 170 juta bonusnya Bapak Ibu. Gila ya. 170 itu jadi bagi dari 12 generasi ya. Silakan siapa yang paling banyak RO-nya itu yang paling dapat banyak. 8%, 7%, 6%, 5% dan seterusnya. Bagi yang belum ngerti apa itu bonus RO, berapa persen, berapa generasi, silakan tanya orang yang mengundang Bapak Ibu. Ya, ini artinya kalau ada 250 juta per bulan di grup Bapak Ibu RO semua, itu ada 170 juta bonus yang dibagikan 12 generasi dari level 1, dari generasi 1 sampai generasi 12. Keren. Itu belum lagi bonus pairingnya, bonus grupnya, bonus matchingnya, bonus ekstra sponsornya, bonus produknya. Wah, keren banget dah. Norlan ini paling mantap pokoknya kalau Bapak Ibu bisa berbagi cerita saja. Ya, oke Bapak Ibu, do your best ya, and God do the rest. Jadi lakukan yang terbaik aja. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Nggak perlu khawatir. Di masa COVID seperti sekarang, semua orang lockdown, semua orang merasa PSBB, nggak bisa kemana-mana. Pilihannya cuma 2. Ada 2 kelompok orang. Orang pertama adalah orang yang menerima, menyerah, dan putus asa. Lalu mereka hanya diam saja, menunggu sampai situasi ini berakhir kapan, kita nggak tahu kapan Bapak Ibu. Dan ketika mereka tersadar bahwa semuanya sudah terlambat. Ya, orang seperti ini adalah orang-orang yang menyerah, orang yang putus asa. Tetapi ada kelompok yang kedua, ya. Kelompok kedua ini adalah orang yang terus bergerak. Apapun situasinya, terus bergerak. Nggak bisa keluar rumah, kita ada media online. Nggak bisa jauh-jauh, kita ada pertemuan virtual seperti ini. Ya, ada Facebook, ada YouTube, ada, kita nggak bisa kemana-mana, kita bisa menjalankan bisnis. Ya, Bapak Ibu jangan khawatir, bisnis ini adalah bisnis yang bisa kita lakukan dengan sangat mudah kalau Bapak Ibu mau. Bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Kalau mau, udah pasti bisa, Bapak Ibu. Ya, jadi tenang aja, Bapak Ibu mau ada di kelompok yang mana? Apa cuma kelompok yang termenung, berdiam diri, meneratapi nasib, menunggu sampai kapan situasi ini berubah, atau orang yang justru membawa perubahan itu sendiri? Orang yang pantang menyerah, orang yang selalu positif, orang yang selalu melihat positif di setiap masalah,
Dan ingat, di setiap masalah itu pasti ada peluang. Kita tergantung Bapak Ibu mau melihatnya di sudut pandang yang mana. Di saat orang lain diam, kita bergerak. Di saat mereka bergerak, kita udah terbang, Bapak Ibu ya. Sekian dari saya. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Sukses semua bersama Norlan Indonesia. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro, silakan. Oke, luar biasa sekali Dr. Tommy untuk materinya.